tapi di sini yang akan membedakan cara transfer knowledge-nya, mereka yang punya bekal pendidikan dan tidak punya bekal pendidikan pasti akan berbeda. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Fijar Indra Wijaya. Di video kali ini kita masih akan ngebahas mengenai jurusan perkuliahan sewaktu S1. Nah, di sebelah saya sudah ada teman saya, namanya Tony. Tapi untuk lebih jelasnya, silakan boleh memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, nama saya Tony Anwar Rosidi, bisa dipanggil Tony. Saya adalah alumni dari S1 Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Oke, halo Mas Tony. Jadi Mas Tony ini dulu kuliahnya di jurusan Pendidikan Seni Musik, benar ya? Betul sekali. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Negeri Yogyakarta, UNY ya. Betul sekali. Baik, kita boleh ngobrol-ngobrol ya soal jurusan S1 ya. Nah, untuk jurusan Pendidikan Seni Musik sendiri itu jurusan yang apa namanya ya? Yang mempelajari apa? Oke, kalau di jurusan Pendidikan Seni Musik sendiri, kita mempelajari memang semua instrumen ya, khususnya instrumen-instrumen yang diperlukan ketika kita mengajar nantinya, seperti vokal, gitar, piano. Ini adalah 3 instrumen yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Seni Musik, apapun mayornya. Sedangkan mayor itu adalah pilihan instrumen yang memang dipilih mahasiswa sebagai keahlian utamanya mereka. Seperti saya, misalkan saya mengambil mayor vokal, tapi saya tetap harus dituntut untuk bisa gitar dan piano, karena ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan itu kita sudah siap untuk mengajar ke anak-anak dengan 3 skill tersebut. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jurusan Pendidikan Seni Musik ini adalah jurusan yang mempelajari mengenai alat musik ya, bagaimana cara memainkannya, ya khususnya itu kan, bagaimana cara memainkannya, kemudian tentunya tentang kita harus mengetahui juga seluk-beluk tentang alat musik tersebut, begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jenis musik apa saja yang dipelajari gitu. Oke. Kemudian alat musiknya apa saja? Oke, saya sedikit meluruskan ya. Sebenarnya tidak hanya kita mempelajari alat musik ya, tapi teori juga di situ kita pelajari seperti teori musik, solfeggio, seperti basic-basic tentang pendidikan. Karena sekali lagi kan jurusan yang saya ambilkan tentang pendidikan seni musik. Jadi biar bagaimanapun teori-teori pendidikan itu juga harus kita telan untuk kita bisa mentransfer pengetahuan baik teori maupun praktek ke anak didik kita sewaktu kita mengajar nantinya. Oke. Karena sekali lagi adalah UNY adalah LPTK, itu lembaga pencetak tenaga pendidikan. Jadi memang ketika kita sudah selesai lulus nantinya kita dicetak menjadi tenaga kependidikan, yaitu seperti guru, untuk bisa transfer pengetahuan baik praktek maupun teori seperti itu. Jadi memang tidak hanya sebatas pada praktek, tapi teorinya juga dipelajari. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti lulus itu hanya menjadi guru, enggak. Ini hanya memang kayak pengkhususan dari kampusnya aja, memang khususnya memang besoknya itu akan difokuskan menjadi seorang pengajar. Tetapi pilihan kembali kepada mahasiswanya. Ketika mahasiswa mau berwirausaha, menjadi artis, mau mendirikan sekolah musik ataupun yang lainnya, tetap tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Oke, baik. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah jenis alat musik aja yang dipelajari, kemudian apa ya istilahnya, genrenya ya? Ya. Apa aja gitu? Oke, kebetulan kan saya mengambil mayor vokal, dimana ketika mayor vokal ini saya berkecimpung di vokal klasik. Ya, baik klasik, lagu-lagu Italia, lagu-lagu bahasa Inggris, ataupun itu juga disebut sebagai lagu-lagu aria ya, opera seperti itu. Kita memang berpatokan pada barat sih, teori musik barat, lagu-lagu klasik barat, tapi juga kita mempelajari juga lagu-lagu seriusa Indonesia. Kalau di mayor saya yang mayor vokal ya kayak gitu. Jadi kita memang
ada ujiannya juga per semester kita seperti ujian vokal seperti itu, dan nanti di semester 6 ada semacam ujian resital di mana setiap mahasiswa yang mengambil mayor tertentu, vokal, piano, gitar atau apapun nanti akan diuji satu persatu dalam sebuah mini konser seperti itu. Ya itu memang kita ujian akhir seperti itu. Nah, untuk instrumen-instrumen yang lain tetap dipelajari seperti tadi yang saya bilang. Kalau ada instrumen dasar yang 3 kita tahu adalah gitar dasar, yang dasar di vokal dasar, kan ini adalah komponen utama yang harus dikuasai oleh pengajar dalam mengajarkan mata pelajaran seni musik pada siswanya pada nantinya. Tapi kita juga belajar lagi beberapa alat musik etnik, di mana pada saat itu mata kuliahnya kalau nggak salah namanya apresiasi musik Nusantara. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu apresiasi musik Nusantara 1, 2, dan 3. Yang pertama saya dapat gamelan. Yang kedua saya dapat angklung. Dan yang ketiga terakhir saya dapat keroncong. Jadi ini pengetahuan atau keterampilan tambahan yang dibekalkan para mahasiswa untuk mahasiswa ini punya keterampilan tidak hanya pada 3 komponen utama tadi, tapi juga mempunyai skill bisa menghayati dan mengapresiasi musik-musik Nusantara yang ada di sekitar kita, yang ya tujuannya adalah untuk istilahnya melestarikanlah istilahnya kesenian-kesenian yang mungkin saat ini sudah mulai ditinggalkan sama anak-anak muda. Jadi yang tradisional maupun modern dipelajari gitu ya. Tapi tergantung balik lagi mengambil mayor apa. Iya. Dan di pendidikan seni musik UNI itu mayornya ada apa aja tadi? Ada vokal, ada piano, ada gitar, ada violin, viola, ada perkusi, ada apa lagi ya? Kalau yang tradisinya ada nggak mayor yang tradisi? Kebetulan karena kita pendidikan seni musik tidak ada. Oh, nggak ada ya? Kalau mau tradisi mungkin kita bisa kampus sebelah isi ya. Oh iya, diisi ya. Ada etnomusikologi, ada yang memang mempelajari musik-musik tradisi seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah saya mau nanya soal ini pendaftaran. Jadi ketika kita mau mendaftar di jurusan pendidikan seni musik, apakah kita harus punya basic atau kemampuan bermain musik atau bagaimana gitu? Ya, pada dasarnya itu setiap orang tuh dibekali kemampuan musikalitas masing-masing. Betul. Jadi ketika memang memilih untuk melanjutkan studi di pendidikan seni musik, yang mau nggak mau harus punya bekal musikalitas yang baik. Dalam artian solfeggio mereka harus baik, karena ketika kita masuk solfeggio itu apa, Mas? Solfeggio itu adalah kemampuan untuk menebak nada, nada dan ritmis. Ya. Jadi kemampuan otak kita untuk bisa mencerna nada tersebut dengan tepat dan cepat seperti itu. Jadi memang tiap orang tuh punya bekal atau bakat yang berlainan. Ada yang memang kuat, ada yang sedang, ada yang bahkan rada kacau dalam solfeggio mereka. Itu tergantung dari faktor lingkungan, faktor bawaan juga ada, faktor-faktor yang membentuk mereka sampai dengan sekarang, musikalitas itu ya masing-masing. Jadi ketika kita masuk UNY itu nanti ada tes juga yang namanya tes praktek. Nah, tes prakteknya ini selain tertulis ya, mau SBMPTN, mau mandiri, mau apa itu kan tertulis ya. Betul. Ada prakteknya juga. Nah, ini prakteknya ini kalau memang mereka ya kedapatan jatah yang langsung, bukan yang portofolio yang dikirim gitu ya. Oh, jadi ada dua gitu. SNMPTN itu memang mereka pakai portofolio ya, rekaman yang dikirim cukup, tapi juga tetap sama materinya. Tapi kan lebih kayak kerasa ketika kita langsung ya, lebih menantang langsung ya. Lebih menantang. Jadi nanti ada tes yang namanya tes solfeggio. Terus menebak nada, ketika ada nada-nada tertentu yang dibunyikan oleh pengusik, kita harus bisa menirukannya. Misalkan seperti do mi terus sebenarnya kita harus tepat. Misalkan tepuk tangan juga harus kita menirukannya dengan tepat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tolak ukur di mana musikalitas anak calon mahasiswa ini sesuai nggak, mampu nggak mereka, sesuai dengan standar nggak untuk kita terima di pendidikan seni musik seperti itu. Pada saat itu saya juga mengalami ujian. Makanya memang menurut saya kemampuan untuk musikalitas itu memang sangat diperlukan. Walaupun pada saat masuk tuh mungkin mereka mau mengambil instrumen piano ya, tapi mereka belum terlalu bisa, itu nggak masalah.
yang penting musikalitasnya baik dulu, nanti kita akan belajar sama-sama dari nol. Pada saat masuk nanti kita akan belajar lagi notasi balok, kita akan belajar lagi teori musik dari awal seperti itu. Tapi yang jelas bakal musikalitasnya harus baik. Tapi akan lebih baik ya ketika sebelum masuk itu mereka sudah bisa dulu. Itu akan sangat menolong untuk kita lebih cepat dalam menangkap materi-materi yang ada di kelas. Oke. Jadi alat musik yang diujikan nanti itu ditentukan oleh universitas atau kita bebas memilih? Kita bebas. Jadi ketika kita ujian praktek tadi, pada saat masuk nanti dosen ratio ada satu uji bakat ya. Uji bakat ini terserah kita memang mau tertarik di vokal ya kita nyanyi, atau kita bawa alat musik gitar boleh, bawa musik biola, alat musik biola boleh. Tapi kalau piano ada di sana sendiri, disediakan di sana. Jadi intinya kita show off apa yang kita bisa ke penguji seperti itu, untuk mereka bisa melihat sebesar apa sih, bagaimana sih kemampuan musikalitasnya, bagaimana sih kemampuan mereka itu membawakan sebuah lagu seperti itu. Nah, itu juga akan menarik. Oke. Berarti tadi sempat disinggung kalau misalkan kita tidak bisa bermain musik tapi kita punya kemampuan di bidang vokal, itu bisa ya? Iya. Jadi bisa. nanti kita nyanyi. tes bakatnya nyanyi gitu ya. Iya. Oke. Itu cuman di tes bakat kita show off doang, terus kita tampil kan, kita tampil selesai, atau nanti ada ujian-ujiannya lagi, misalnya kayak apa ya? Kayak suruh menirukan bunyi gitu. Itu kan di solfeggio di awal. Jadi ada dua bilik deh. Yang pertama itu bilik solfeggio yang memang khusus untuk kayak tadi yang menirukan dan lain-lain. Itu ada di situ. Terus yang kedua tadi yang uji keterampilan atau uji bakat tadi, yang dimana kita menampilkan instrumen yang kita bisa kepada penguji. Nah, setelah itu ada wawancara sedikit dari penguji. Seperti itu. Kalau saya dulu tahu 2015 ya. Dulu masuk tahun 2015. Ya. Lulus 2019. Oke, 2019. Oke. Kemudian bedanya pendidikan seni musik sama jurusan seni musik murni yang Mas Tony tahu apa sih? Lebih detailnya gitu. Ini sependek pengetahuan saya, karena memang saya nggak terlalu paham seni musik murni, tapi yang saya tahu dari teman-teman saya yang kuliah di seni musik murni, baik ISI maupun UKSW atau UKRIM gitu kan, memang mungkin ada nggak sih? Nggak tahu, antara itu ya. Nah, seni musik murni itu mereka tidak mempelajari tentang pendidikan ya, karena kita kan jelas basicnya pendidikan. Jadi basic pendidikan di UN itu yang utama. Tapi kalau di seni musik murni mungkin lebih ke performativitasnya, lebih ke artistiknya ya, lebih ke cara do atau melakukannya atau performnya di atas seperti itu. Jadi mungkin artnya itu betul-betul do-nya itu lebih diutamakan, lebih dilakukan di situ. Karena memang tidak ada embel-embel pendidikan. Biasanya sih ada embel-embel kayak komposisi, performer atau apa. Mungkin di situ nanti ada pilihan-pilihannya tergantung kampusnya seperti itu. Jadi tergantung program dari kampusnya seperti apa. Nah, kalau pendidikan kan jelas ini pendidikan. Jadi memang base-nya pendidikan dan titelnya juga SPD. Jadi ya udah, memang kita bergeraknya di pendidikan, tapi prakteknya juga dapat. Oke. Jadi hal mendasar yang membedakan paling kalau misalkan di pendidikan seni musik itu kita diajarkan bagaimana cara untuk mendidik orang lain gitu, mengajari orang tentang bermain musik gitu ya. Betul. Iya, sedikit ini juga ketika pendidikan seni musik sama seni musik murni itu ketika aplikasi di lapangan memang outputnya akan berbeda, karena memang fokusnya juga berbeda. Kalau dari seni musik murni bisa jadi seniman, artis dan lain-lain, karena mereka memang udah langsung terjun ke artnya ya. Kalau kita kan ke pendidikannya, tapi kebanyakan sering ada saling silang di sini. Ketika kita lulus nanti itu malah justru ada yang jadi pendidik, jadi artis, atau seniman, atau dari yang seni musik murni jadi pendidik. Nah, tapi di sini yang akan membedakan cara transfer knowledge-nya, mereka yang punya bekal pendidikan dan tidak punya bekal pendidikan pasti akan berbeda. Otomatis karena memang kita pada saat kuliah dibekali mata kuliah pendidikan seperti manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, terus berikut micro teaching, kita PPL. Jadi kita lebih betul-betul disiapkan langsung untuk terjun menjadi seorang pendidik. Seperti itu. Kebalikannya lagi,
kalau ketika yang di seni musik ini bisa menjadi artis atau seniman yang baik, kita pun juga bisa, tapi kita harus seperti kayak cari materi sendiri di luar atau seperti apa. Yang jelas kita tetap bisa mengembangkan potensi kita melalui berbagai macam cara, tidak hanya pada saat di kampus. Jadi intinya kita lebih kayak explore, mengelaborasi pengetahuan dari manapun, seperti itulah istilahnya, tidak hanya dari kampus aja. Untuk kita kalau memang mau cross menjadi seniman seperti itu, tidak ada yang nggak mungkin. Oke. Kalau di UN-nya sendiri nih Mas Tony, ada semacam UKM atau organisasi yang bisa kita jadikan untuk mengupgrade diri kita nggak sih dalam bidang musik gitu? Ada. Saya kalau di UN itu ada yang namanya Student Center. Di situ itu letaknya berbagai macam UKM. Nah, khusus untuk UKM musik itu ada beberapa yang saya tahu sih. Yang band itu saya agak lupa namanya apa. Saya lupa namanya apa. Ininya aja, bidang yang di ininya. Oh, bidangnya dia seperti band-bandan. Band-bandan. Okay. Ada. Terus ada juga paduan suara, Wadana. Saya kebetulan juga ikut cukup aktif selama 4 tahun di sana, berkompetisi kemana-mana. Jadi memang sangat membantu karena saya juga mayor vokal. Jadi ketika paduan suara itu udah langsung satu line gitu loh. Jadi saya bisa betul-betul explore dan fokus ke satu titik. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa kurang cukup di pembelajaran di kelas gitu ya, kita bisa mengasah itu di luar. Betul sekali. Di luar, dimanapun, kapanpun, ketika ada kesempatan, ikutin aja. Oke, mantap. Lalu ini untuk pengambilan mayor sendiri itu memang dari semester 1 sudah kita ditawarkan untuk mengambil mayor atau di semester berapa ya? Iya, pengambilan mayor itu di semester 1. Semester 1 jadi ketika langsung kita ARS-an langsung sudah mau mayor apa, langsung kita menentukan mayor apa, ya udah kita langsung eksekusi. Oh, jadi nanti dibagi juga ya, mahasiswanya yang mengambil mayor ini berapa orang. Nah, dulu Mas Tony masuk melalui jalur apa ya? Oh iya, kalau saya dulu masuknya melalui jalur SBMPTN. Jadi kita tes dulu seperti biasa, bareng-bareng seperti itu, lalu uji keterampilan. Yang saya bilang tadi secara langsung, saya lewat jalur itu. Oke. Saingannya banyak nggak? Sangat banyak. Dulu saya 1 banding berapa ya, 1 banding 10 nggak salah, saya lupa. Pokoknya banyak yang memang berminat masuk ke pendidikan seni, tapi yang diambil cuma 1/10-nya pas zaman saya 2015. Lumayan ya? Lumayan. Sekitar itu sih, saya kurang ini. Sekitar itu, karena memang pada saat itu wah oke banget gitu, ini tak lolos, kayak sepertinya saya nggak akan lolos, tapi ternyata ya syukur bisa masuk, bisa lolos. Ini kayaknya menarik sih pertanyaannya. Jadi biar teman-teman tidak salah persepsi juga tentang jurusan pendidikan seni musik. Jadi kalau misalnya kita kuliah di jurusan pendidikan seni musik itu ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan dibanding kita di jurusan yang lain gitu. Ada nggak? Jurusan yang lain itu jurusan apa? Misalnya jurusan apapun lah, sains seni lah, kelebihannya nih. Oke, kalau saya kan memang berangkat dari orang seni ya. Jadi ketika bicara tentang sosial, bicara tentang sains atau teknologi, saya kurang mungkin ya. Jadi memang seni itu kalau menurut saya itu sudah menjadi bagian yang integral di masyarakat. Kalau kita terlalu banyak eksak, terlalu banyak berteori, itu juga nggak akan bagus. Seni itu untuk merelaksasi, istilahnya untuk membuat yang tegang itu jadi lebih rileks. Kalau menurut saya seperti itu fungsi dari estetika ya, atau fungsi artistika. Jadi memang seni itu penyeimbang alam menurut saya. Jadi ketika kita terlalu suntuk, bayangkan aja setiap hari ketika kita kerja atau apapun, setiap yang kita temui itu pasti punya unsur seni gitu loh. Jadi menurut saya ada keuntungan yang memang tidak bisa kita nilai dengan uang, karena seni punya sama rasa. Betul. Ketika kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan pengalaman estetika yang teramat, itu sudah menjadi kepuasan tersendiri menurut saya. Jadi ya keuntungan yang saya dapatkan ya, saya merasa senang, saya merasa damai, saya merasa enjoy ketika saya
ada di jalan yang tepat menurut saya Iya. menurut saya. Tapi ya kalau menurut saya memang seni itu menghibur, bisa menghibur, bisa apa ya, digunakan hal-hal yang positif untuk terapi ya, untuk sekarang untuk terapi, untuk bahkan untuk kesehatan sudah ada. Pokoknya selalu berintersection dengan ilmu yang lain menurut saya. Jadi kalau apa namanya, kalau di jurusan seni musik itu keunggulannya kita selalu happy ya. Iya. Happy every day. Iya. Karena Iya ya kan? lagi kita bisa menginternalisasikan apa yang di dalam sini untuk keluar. Yaitu salah satunya melalui bermusik. Iya. Bermusik kan tujuannya untuk untuk mengeksternalisasi apa yang di dalam. Betul. Terlalu apa ya udah diekspresikan Diekspresikan kan melalui musik. melalui musik ya kan. Terus bisa ini juga, kalau saya dengar-dengar kita bisa apa namanya, menghidupi diri kita juga kan dari musik Ya, ya. jelas. Ya. Dulu pernah kayak apa namanya, sambil kuliah gitu terus Oke. ah, Kalau saya sih dulu nyambinya tuh saya dulu penyanyi wedding. penyanyi wedding. Ya, terus Oh, apa namanya, organ tunggal di Oke. wedding juga. Tapi memang ternyata passion saya lebih ke ngajar ya. Akhirnya saya meninggalkan yang nyanyi di wedding, nyanyi job-job di kafe dan lain-lain, karena memang walaupun ya memang menghasilkan cukup banyak pundi-pundi, tapi memang bukan passion. oke. Dibagi lagi ternyata passionnya saya lebih ke ngajar. Mengajar ya. Jadi saya sekarang dari saya S1 awal sampai dengan saat ini saya masih ngajar private piano dan vokal. Itu yang menghidupi juga ternyata ya. Wah, selain hobi, jadi pemasukan income tambahan. Itu plus-plusnya ya. Ya. Nah, oke. Apa namanya, tadi sempat disinggung juga soal pekerjaan. Mungkin bisa lebih detail Mas Tony dijelaskan bidang pekerjaan apa saja yang bisa kita tekuni nantinya ketika kita sudah lulus dari jurusan pendidikan seni musik. Oke. Kalau pekerjaan tentunya banyak sekali, tapi memang kalau pemfokusannya kita ke guru pendidikan seni musik atau guru seni budaya di Seni budaya. SMP ataupun SMA. Nah, tapi ketika kita mau memilih untuk bidang pekerjaan lain juga bisa. Kalau misalkan kita mau jadi seniman, of course bisa. Kita mau berwirausaha, mendirikan sebuah sekolah musik bisa juga. Kita menjadi guru musik di sekolah swasta, kita menjadi pengajar di kursusan musik juga bisa. Jadi macam-macam lah istilahnya. Atau kita yang masih mau lanjut untuk menjadi dosen, kita bisa lanjut S2. Jadi kita bisa meraih karir lebih tinggi di dosen seperti itu. Jadi memang tidak ada ketentuan ketika kita lulus ya. Yang jelas gelar kita SPD ya. Iya. Kita sarjana pendidikan dan kita sudah dibekali ilmu pendidikan. Saya harapannya sih tidak tetap di setiap apapun tuh kita tetap mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony sendiri setelah lulus itu apa yang Mas Tony lakukan? Kalau saya, karena memang saya sangat tertarik dan concern sama dunia pendidikan. Pada saat saya lulus saya ditawarin waktu itu ngajar di SMB. Saya ngajar di SMB 2 bulan dan kemudian saya juga apply beasiswa dan S2. Kemudian keterima. Beasiswa apa nih? Beasiswa LPDP. LPDP, oke. Ya, kemudian saya keterima dan saya sekarang saat ini saya lanjut S2 di Magister Pengasihan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa di Universitas Gadjah Mada, Jogja. Oke. Ya, jadi memang inilah apa ya namanya ya, prosesnya, karena memang saya mau menjadi dosen. Oke. Jadi memang harus S2 seperti itu. Tapi saya juga nyambi ngajar piano dan Private gitu ya? Private untuk anak-anak seperti itu. Oke, siap. Mungkin itu aja Mas Tony. Ya, Ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau Sama-sama. berbincang-bincang ya. Ya. Terakhir mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mau melanjutkan ke jurusan pendidikan seni musik. oh iya, jadi kalau teman-teman semuanya memang tertarik di pendidikan seni musik, ya jangan ragu-ragu, tetap bulatkan tekad kalian, dan ketika kalian sudah punya bekal di musik, gas aja, nggak usah ragu-ragu. Memang saingan memang banyak, tapi ketika kalian punya capability, punya kemampuan yang baik, saya yakin pasti akan diterima. Atau mungkin kalian yang masih ragu-ragu, tapi kalian masih pengen, ayo tetap aja. Maksudnya kalau menurut saya ini adalah kesempatan atau chance yang bagus lah untuk kalian bisa
berkarya di dunia seni, karena sekali lagi seni itu menyenangkan, seni itu menghibur, dan buang jauh-jauh anggapan bahwa seni itu tidak berharga dan lain-lain, karena memang tanpa seni kita semua akan apa ya, tidak akan tenang menurut saya, karena seni itu menghibur seperti itu. Jadi fokus dan terus berlatih, terus belajar, pasti sukses. Oke. Ya, buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut soal pendidikan seni musik, boleh tanya-tanya nggak nanti? Boleh pribadi. sekali. Nanti aku kasih di sini ya Instagramnya ya, Mas Tony. Oke, makasih banyak Ya, Mas Tony. sama-sama. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.